78 tahun bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah sabdanya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, niscaya pertanda dia kurang pandai pula bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk kita semua dan bangsa negara tercinta Republik Indonesia, nikmat besar di antaranya adalah nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Ada untayan kata dari Bung Karno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, benar, dan kita pun tentu kalimat ini seiring dengan ingatan kita betapa kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hadiah, akan tetapi diraih dengan bersimbah darah, bercucur air mata. Sekian generasi, 350 tahun kita dijajah, luar biasa. Berguguran para syuhada, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Tidak cukup satu generasi, dua generasi, kalau usia manusia rata-rata 60-70 tahun, 350 tahun kita baru Allah takdirkan dengan rahmat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala merdeka. Berarti hampir kurang lebih 6 generasi baru diraih, dicapai sebuah kemerdekaan bangsa ini. Kalau kita merenung sejenak, mereka para pahlawan-pahlawan bangsa kalau berjuang bukan untuk pribadinya, bukan untuk golongannya, bukan untuk pangkat dan jabatannya, bukan untuk popularitas. Dengan petikan Allahu Akbar, merdeka atau mati, semata-mata lebih baik merdeka ataupun mati syahid bergelimang dengan bersimbah darah, walau nyawa taruhannya, sehingga mereka berjuang para pahlawan tulus. Dan kita sebagai anak-anak bangsa, cucu-cucu daripada pahlawan pejuang-pejuang ini menikmati wajar, pantas dikala HUT RI tepatnya 17 Agustus 1945 diproklamirkan bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Kita patut mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Kalau kita lagi mau merenung, luar biasa kala itu banyak pahlawan yang gugur dengan seketika, banyak yang menjadi yatim dan piatu, banyak seorang istri yang tiba-tiba kehilangan suaminya. Namun mereka semua anak keturunan daripada pejuang-pejuang terus melanjutkan perjuangan untuk mengusir dan melawan penjajah, meraih sebuah kemerdekaan, sehingga Allah takdirkan dengan berkat rahmat Allah bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia meraih kemerdekaannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tentu kita sebagai anak bangsa jangan lagi bertanya apa yang bangsa dan negara tercinta berikan pada kita. Kita balik, apa yang sudah kita persembahkan
untuk bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Dan yang terpenting, kita senantiasa harus mengenang seraya mendoakan, teriring doa, semoga namanya saja pahlawan berasal kata dari pahala, manusia, pahala yang mendapatkan limpahan kebaikan pahala dari Allah. Semoga para pahlawan-pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia ini lapang alam barzahnya, tersenyum dikala generasi anak-anak cucu bangsa ini senantiasa bukan hanya mensyukuri nikmat kemerdekaan, bukan hanya kita merdeka di dunia, kita pun bertekad untuk mewujudkan nilai-nilai rahmat, kasih sayang Allah atas nikmat kemerdekaan bangsa ini. Kita juga pun tentunya harus menjadi pahlawan-pahlawan untuk mengisi bangsa dan negara tercinta ini dengan apa yang kita bisa untuk kebaikan, perbaikan, semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Cukupkah kita merdeka di dunia? Tentu tidak. Apalah artinya merdeka di dunia kalau sengsara kelak di negeri akhirat? Karenanya dunia ini merupakan sawah ladang. Nikmat kemerdekaan kita isi, jangan terlena. Dunia untuk dunia, merdeka sehingga menghilangkan atas sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat kemerdekaan, namun kita harus fokus kepada yang memberi kemerdekaan anugerah bangsa kita ini. Ya, secara syariatnya para pahlawan bangsa ini hakikatnya anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa mensyukurinya dengan senantiasa pula terikat terkait dengan nilai-nilai luhur, terikat terkait dengan diciptakannya kita sebagai manusia tak luput. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin manusia untuk ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi bukan hanya merdeka di dunia, kita isi, kita harus ingat walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat lebih kekal, negeri akhirat lebih utama. Apa artinya merdeka di dunia kalau kelak di negeri akhirat kita sengsara? Doa yang kita panjatkan senantiasa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, jadikanlah hasanah hidup kami baik di dunia. Alhamdulillah Kau beri nikmat kemerdekaan bangsa ini. Wa fil akhirati hasanah, dan kita mohon di akhirat pun hasanah, baik kita. Wa qina adzabannar, terhindar dari jerat api neraka. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah kita sama-sama menyadari kita saat ini sesusah-susahnya, percayalah, jauh lebih sulit para pahlawan bangsa saat itu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Keluar rumah diteror, keluar rumah ada meriam, ada bom, luar biasa. Oleh karenanya, apapun kondisi bangsa kita saat ini, yang terpenting kita ingin agar mensyukurinya. Dan Allah dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, jikalau penduduk sebuah negeri amanu, beriman, wattaqaw,
dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sudah barang tentu Allah akan bukakan, turunkan pintu gerbang berkah dari langit dan bumi. Apa itu berkah? Az-ziyadatul khairat, bertambah kebaikan, bertambah makmurnya, bertambah keadilannya, bertambah kesejahteraannya. Turun berkah dari langit. Walakin kazzabu, akan tetapi nikmat merdeka dari sebuah bangsa, kalau dia mendustakan ayat-ayat Allah, tidak lagi fokus pada memberi nikmat, tapi larut dalam nikmatnya, mendustakan ayat-ayat Allah. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Rasakan saja akibat perbuatan yang mereka perbuat. Na'udzubillah min zalik. Sudah tepat bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia menjadikan pondasi dasar negara kita dengan berpondasikan Pancasila, 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini pertanda jalankan hidup dan kehidupan kita untuk mantap tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau ketuhanan kita mantap, tauhid kita mantap, ketuhanan yang Maha Esa, baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Tercipta sebuah keadilan dengan beradab. Ini yang dimaksud adalah akhlakul karimah. Dengan demikian akan terwujud nantinya persatuan Indonesia yang sudah terukir sejak lama, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kalau sudah demikian, maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, penuh hikmah karena berpondasikan tauhid, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terwujudlah keadilan sosial. Artinya apa? Kita sebagai anak bangsa, insya Allah para pendiri bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia, para pahlawan-pahlawan bangsa yang telah berjuang sedemikian rupa, tinggal lagi kita bertekad untuk melaksanakan cita-cita luhur bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Semoga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagai penutup, kita hafal di luar kepala kita akrab ayat ini, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagaimana dipermaklum, jikalau hamba-hambaku pandai bersyukur, sudah barang tentu nikmatnya akan ditambah. Wala in kafartum, dan jika kufur, tidak lagi mensyukuri dengan sesungguhnya, termasuk kemerdekaan bangsa ini, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ya Allah, jadikan kami semua sebagai anak bangsa yang mampu mensyukuri atas nikmat karunia besar, nikmat kemerdekaan. Khususnya kini sudah memasuki 78 Indonesia merdeka. Jadikan ya Allah bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia ini, ya Allah, kami bisa berkontribusi untuk kebaikan, untuk perbaikan dalam bingkai taat, dalam bingkai nuasa iman, takwa, menggapai ridhamu. Dan jadikan ya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam bingkai rahmat berkah ridhamu. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu